Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ibu dan teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Indah Saputri dengan NIM 19033998. Saya berasal dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi ke-12 dari mata kuliah umum Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan submateri yaitu Supervisi Pendidikan. Terdapat 5 submateri yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu konsep dasar dari supervisi pendidikan, yaitu berupa pengertian, rasional, tujuan, dan juga fungsinya. Kemudian yang kedua, ruang lingkup akademik dan juga manajerial. Yang ketiga, prinsip supervisi pendidikan. Yang keempat, peranan kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Dan yang kelima, proses dan teknik supervisi. Baiklah, untuk submateri yang pertama yaitu kita akan membahas tentang konsep dasar dari supervisi pendidikan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari supervisi pendidikan. Sebelum itu kita harus mengetahui apa arti dari supervisi. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Itu menurut Purwanto tahun 2000. Kemudian supervisi ini merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Itu menurut Dadang Suhardan tahun 2010. Lalu apa itu supervisi pendidikan? Supervisi pendidikan menurut Ahmed Tembun adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Supervisi menurut Sahertian telah berkembang dari yang bersifat tradisional menjadi supervisi yang bersifat ilmiah sebagai berikut, yaitu sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana, dan secara kontinu. Kemudian objek, artinya data yang didapat berdasarkan observasi nyata, bukan data yang didapat berdasarkan observasi tafsiran pribadi. Kemudian, menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, yaitu tujuan dari supervisi pendidikan. Menurut Piet A. Sahertian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan dari supervisi pendidikan ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Kemudian, yaitu fungsi dari supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Sehubungan hal tersebut di atas, maka Piet A. Sahertian memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, kemudian memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan dalam mengajar guru-guru. Kemudian yaitu submateri yang kedua,
Ruang lingkup dari supervisi pendidikan yaitu akademik dan manajerial. Kegiatan yang paling penting dan paling utama dari supervisi adalah pembinaan dan pengembangan yang diberikan kepada seluruh guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya untuk mencapai atau memperoleh kualitas pembelajaran yang lebih baik, maka sangat perlu dilakukannya supervisi. Menurut Ari Kunto tahun 2004, lebih rinci ia mendefinisikan sasaran supervisi yang ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama supervisi akademik. Supervisi akademik ini lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran, di mana supervisi ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu dari hasil pembelajaran. Kedua yaitu supervisi administrasi, di mana pada supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik, di mana menyangkut sarana dalam pembelajaran atau fasilitas yang harus dipenuhi agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, seperti buku pelajaran, perpustakaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, supervisi lembaga, di mana untuk supervisi lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Itu menurut Risnawati tahun 2014. Selanjutnya yaitu submateri yang ketiga tentang prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan benar. Adapun prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan, yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru bukan berdasarkan atasan dan bawahannya. Kemudian prinsip kerjasama, mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi yaitu sharing of idea atau sharing of experience, memberikan mendorong, menstimulus guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Kemudian prinsip konstruktif dan juga kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan bukan melalui cara-cara menakutkan. Menurut Piet Sahertian tahun 2008. Selanjutnya yaitu submateri yang keempat, peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam pendidikan. Adapun peran seorang supervisor dapat disimpulkan menjadi 4. Yang pertama yaitu koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Kemudian konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberikan bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Kemudian pemimpin kelompok sebagai pemimpin atau kepala sekolah, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi pada suatu pengembangan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Kemudian evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Selain itu, hubungan peran supervisor dalam kegiatan supervisi, Ahmed Tembun menyatakan terdapat 4
fungsi dari supervisor. Yang pertama yaitu supervisor sebagai peneliti atau researcher, yaitu meneliti bagaimana keadaan situasi pendidikan yang sebenarnya. Kemudian supervisor sebagai penilai atau evaluator, yaitu menilai bagaimana keadaan suatu situasi pendidikan. Kemudian supervisor sebagai pemerbaik atau improver, yaitu mengadakan perbaikan terhadap situasi. Dan yang terakhir, supervisor sebagai pengembang atau developer, yaitu mengembangkan atau meningkatkan situasi agar keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik. Submateri yang kelima yaitu proses dan teknik dari supervisi pendidikan. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut tim pakar manajemen pendidikan tahun 2004, secara umum, proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi ini yang pertama, mengumpulkan data, kemudian mengolah data, mengklasifikasi data, kemudian menarik kesimpulan, dan menetapkan teknik yang akan digunakan. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana sesuai dengan pelaksanaan yang efektif. Selanjutnya yaitu proses evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditunjukkan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Dan proses yang terakhir yaitu tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan, di mana kegiatan pembinaan ini ada dua, yaitu pembinaan secara langsung dan pembinaan tidak langsung. Pembinaan secara langsung ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Sedangkan pembinaan tidak langsung ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Baiklah, inilah pembahasan kita mengenai supervisi pendidikan pada video kali ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan bantuan dari Ibu dan juga teman-teman. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.